Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Pratama Ahmba, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem produksi dalam merajut. Yang pertama harus kita ketahui apa itu sistem produksi. Sistem produksi adalah suatu susunan kegiatan atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tak hanya saling berhubungan, semua elemen juga berperan untuk saling menopang satu dengan lainnya. Sistem produksi dapat dikatakan sebagai sistem integral yang dalamnya terdapat sistem fungsional perusahaan dan beberapa komponen yang bersifat struktural. Adapun beberapa macam-macam sistem produksi. Yang pertama, berdasarkan proses menghasilkan output. Jenisnya continuous process, intermittent process. Lalu ada berdasarkan tujuan operasinya, ada make to order atau MTO. Lalu ada engineering to order atau ETO dan assembly to order atau ATO. Make to stock atau MTS. Lalu ada tujuan sistem produksi. Tujuan sistem produksi ada memperhitungkan modal. Sistem produksi membantu para pengusaha untuk memperhitungkan modal yang digunakannya. Ada memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan sistem produksi, semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan semua barang produksi yang dibuat dapat sesuai dengan pesanan. Membuat proses produksi berjalan dengan baik dan teratur. Dengan menggunakan sistem produksi yang baik dan pas, semua proses produksi akan berjalan dengan baik dan teratur. Lalu tahapan pada sistem produksi, karena di sini kita akan membuat tas yang terbuat dari benang wol atau yang bisa dinamakan dengan tas rajut. Tahapan sistem produksinya aja, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Di tahapan pertama ini, produsen akan melakukan perencanaan untuk mendorong terkoordinasinya perencanaan suatu proses produksi. Pada tahap ini adalah kegiatan untuk menentukan produk apa yang akan kita buat, jumlah bahan baku yang akan digunakan, dan biaya dan tenaga kerja yang akan digunakan, serta perencanaan pada bentuk barang. Untuk bahan baku yang digunakan dalam membuat tas rajut ada benang nilon, benang wol, atau benang katun, jarum rajut atau disebut hakpen, gunting atau silet, dan penggaris untuk mengakur model rajutan. Lalu untuk biayanya sangat terjangkau karena bisa ditemukan di toko-toko kain atau toko-toko benang. Lalu untuk menentukan alur produksi atau routing. Penentuan alur kerja adalah kegiatan untuk menentukan urutan kegiatan produksi. Di tahap ini, produsen akan menentukan alur produksi dimulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, pengawasan mutu, sampai distribusi hasil produk. Alur produksinya adalah continuous process, di mana continuous process adalah waktu produksi yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Pada proses kegiatan produksi ini nantinya sistem akan menyusun komponen apa saja yang dibutuhkan secara berturut-turut sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Penggunaan bahan pada proses produksi ini pastinya sudah sesuai dengan standarisasi sebelumnya. Biasanya continuous proses sangat cocok untuk diaplikasikan pada perusahaan atau toko-toko yang memiliki permintaan atau demand yang tinggi. Untuk penjadwalan atau scheduling adalah tahap penjadwalan proses untuk menentukan jadwal kapan untuk melakukan produksi setelah menentukan alur. Jadi jadwal untuk melakukan produksi adalah setelah kita menerima pesanan dari konsumen. Lalu ada perintah mulai produksi atau dispatching. Setelah produsen sudah membuat jadwal produksi, langkah terakhir adalah menentukan perintah untuk memulai produksi. Pada tahapan ini akan dicantumkan hasil dari perencanaan dan penjadwalan yang sudah dilakukan pada proses sebelumnya.
Agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan, tentu saja perusahaan atau produsen harus mengikuti setiap langkah dari sistem produksi. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya Anda sudah sering bertemu atau terlibat pada sistem produksi. Demikian tadi presentasi saya tentang sistem produksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.